Halo, kembali pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan yaitu operasi hitung, ya. Jadi penjumlahan bilangan pecahan. Beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang konsep bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu ada yang namanya bilangan pecahan biasa, ada yang namanya bilangan pecahan campuran. Nah, nanti Bapak akan padukan penjumlahan bilangan pecahan biasa dan penjumlahan bilangan pecahan campuran. Nah, untuk tahap yang pertama, yuk kita ikuti penjumlahan bilangan pecahan biasa. Baik anak-anak, sekarang Bapak menyampaikan pembelajaran tentang bilangan pecahan, ya. Lihat, ini adalah papan tulis, namanya whiteboard. White itu putih, board itu papan, jadi papan tulis. Makanya kalau whiteboard itu warnanya putih. Kembali, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang sudah tidak utuh lagi. Namanya saja pecahan, dipecah. Nah, bilangan pecahan itu berasal dari mana? Berasal dari bilangan asli yang dipecah. Bilangan asli itu yang seperti apa? Nah, angka 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya ini merupakan bilangan asli, bukan bilangan pecahan. Nah, seperti apa, Pak? Kalau bilangan pecahan, pernah melihat kalian angka 2/3 atau 1/4 atau 1/2 dan seterusnya. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh dari bilangan pecahan. Tadi 1, 2, 3 dan seterusnya adalah bilangan asli. Kemudian 2/3, 1/4, 1/2 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan itu ada dua pada dasarnya, yaitu bilangan pecahan asli dan bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan asli ataupun bilangan pecahan biasa yang seperti tadi 1/2 ini merupakan bilangan pecahan asli, bilangan pecahan murni, bilangan pecahan biasa. Karena apa? Ada juga bilangan pecahan campuran. Contohnya 2, ini bilangan asli, tapi kalau ditambah 1/3 ini menjadi satu bilangan pecahan, yaitu pecahan campuran. Kenapa dikatakan pecahan campuran? Karena ada bilangan pecahan aslinya. Ini sih angka 2 kan bilangan asli, angka asli, sedangkan angka 1/3 ini merupakan bilangan pecahan biasa. Kalau digabung menjadi satu, itu namanya bilangan pecahan campuran. Nah, bilangan pecahan campuran ini juga bisa dijadikan menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya seperti apa? Yaitu 3 dikalikan angka 2 ditambah angka yang di atas, angka 1. 3 dikalikan 2 hasilnya 6. 6 tambah 1 7/3. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Nah, konsep bilangan pecahan itu ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah angka yang di atas, kemudian yang kedua adalah angka yang di bawah. Ini penting. Angka yang di atas, yaitu angka yang di atas per maksudnya,
yaitu angka 7, ini namanya pembilang. Namanya pembilang. Kalau ini angka yang di bawah namanya penyebut. Oke? Yang di atas pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Ini penting nanti ketika operasi hitung bilangan pecahan. Karena apa? Operasi hitung bilangan pecahan itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, ini nanti operasi hitung yang kalian harus pahami, yang kalian harus bisa. Ya, kalian harus bisa operasi hitung terutama untuk bilangan pecahan. Paham ya? Jadi konsep bilangan pecahan itu yang di atas namanya pembilang, angka yang di atas pembilang, angka yang di bawah namanya penyebut. Jangan sampai ketukar karena penting ini. Angka 3/4. Angka 3 namanya tadi pembilang. Angka 4 namanya penyebut. Nah, ini konsep penting dalam bilangan pecahan. Nah, sekarang dicoba untuk operasi hitung bilangan pecahan penjumlahan. Jadi dijumlah. Jadi kalau bilangan asli penjumlahan itu sudah tidak asing lagi. 2 umpamanya ditambah 3 sama dengan 5. Ya, ini operasi hitung bilangan asli. Tapi kalau bilangan pecahan itu beda lagi nanti. Ya. Contoh ini. Contoh operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Oke. Penjumlahan. Bapak kasih contoh. Angka 1/2 ditambah angka 2/3. Nah, hasilnya titik-titik. Berapa hasilnya? Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan pecahan ini. Berbagai macam cara. Tapi intinya adalah yang terakhir nanti benar. Boleh menggunakan cara yang lain asalkan kalian paham. Bapak akan menyampaikan satu cara yang praktis, cepat, tepat, dan benar hasilnya. Caranya seperti apa? Nah, caranya adalah pembilang pada pecahan pertama, yaitu angka 1. Pembilang pecahan pertama, angka 1 ya, dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. Dengan demikian 1 dikalikan 3. Hasilnya berapa? 1 kali 3, 3. Kemudian pembilang pada pecahan yang kedua dikalikan dengan
penyebut angka ataupun pecahan pertama. 2 dikalikan 2, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Karena di sini tandanya plus atau tambah, di sini juga tambah. Karena di sini pecahan, maka ciri dari pecahan adalah per. Nah, kemudian ini sudah terbentuk pembilang, yaitu 3 dan 4. Nah, penyebutnya di mana ini? Apakah 2 ditambah 3? Bukan. Tapi ini adalah cara untuk menyamakan penyebutnya angka 2 dan angka 3. Caranya dikalikan saja. 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Sama dengan 3 ditambah 4 7 per 6. Selesai. Tetapi ini juga bisa diperkecil lagi agar lebih sempurna. Nanti jatuhnya ataupun akhirnya nanti bilangan pecahan campuran. Kalau 7 per 6 ini merupakan bilangan pecahan murni ataupun bilangan pecahan biasa. Tapi kalau nanti disederhanakan menjadi bilangan pecahan campuran. Yuk kita sederhanakan. 7 dibagi 6. Hasilnya 7 dibagi 6. Yang mendekati angka 7 berarti 6 dong. Berarti 6 dibagi 6 berarti hasilnya 1. Padahal ini 7. Berarti lebihnya 1. Lebihnya 1. Per 6. Selesai. Hasilnya menjadi 1 per 6. Oke, dari sini paham? Jadi 1 per 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 7 per 6. Ataupun 1 per 6. Kayak gitu. Itu penjumlahan bilangan pecahan biasa. Sama nanti ketika bilangan pecahan campuran juga sama. Contoh 2 1 per 3 ditambah, ini kan bilangan pecahan campuran karena ada angka 2. Angka 2 ini bilangan asli, 1 per 3 merupakan bilangan pecahan. Nah, ditambah umpamanya 3 per 4 umpamanya. Hasilnya berapa? Nah, ini penting bagi kalian. Angka bilangan pecahan campuran ini harus dijadikan bilangan pecahan dulu. Caranya seperti apa? Tadi, yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan asli, kemudian ditambah bilangan ataupun pembilang. Dengan demikian 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7 per 3. Nah, kalau seperti ini baru ditambahkan dengan 3 per 4. 3 per 4. Nah, kemudian tadi pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. 7 dikalikan 4 28. Kemudian 3 dikalikan 3, ini tandanya plus ya, karena di sini plus. Dikalikan 3 9 per 3 kali 4 12 sama dengan 28 ditambah 9 30
berapa? 37 per 12. Di sini juga sudah selesai, tapi lebih sempurnanya lagi disederhanakan kepada angka yang paling sederhana. Ini bilangan pecahan biasa. Nanti kalau disederhanakan menjadi bilangan pecahan campuran. 37 dibagi 12. Berarti yang mendekati 37 dari angka 12 berarti 36 ya. Ya, baik. 36 dibagi 12 hasilnya 3. Padahal ini 37, yang dibutuhkan 36, lebihnya berapa? 1 per 12. Nah, ini merupakan hasil akhir, yaitu bilangan pecahan campuran. Jelas ya? Nah, itu kemudian itu cara yang paling sederhana kayak gitu. Nah, nanti ada cara lain di bilangan di bilangan pecahan campuran itu. Contohnya Bapak hapus dulu ini. Aduh, penghapusnya bagus, baru beli kemarin ini. Bagus penghapusnya. Nah, contoh penjumlahan bilangan pecahan campuran. Ya. Contohnya 4 2 per 3. Ini cara pertama ya, nomor 1. Bapak akan menyampaikan beberapa cara, tapi nanti hasilnya juga sama. 4 2 per 3 ditambah 3 1 per 4, hasilnya seperti apa? Oke. Ini ada cara yang lebih praktis. Bilangan asli ditambahkan dahulu, baru nanti digabungkan dengan bilangan pecahan. 4 ditambah 3 ya. Kemudian ini kan sudah ditambahkan dengan ini. Sementara sekarang tinggal yang pecahan ini. 2 per 3 ditambah 1 per 4. Berarti nanti ditambahkan kurung buka. Kenapa kurung buka? Untuk menjadikan tanda. Supaya nanti membedakan tanda untuk membedakan bilangan asli dengan bilangan pecahan. Ditambah tapi kurung buka. 2 per 3 ditambah 1 per 4 kurung tutup. Nah, 4 ditambah 3 7. Kemudian ditambah yang ada di dalam kurung. Tadi seperti apa contohnya? Berarti 2 dikalikan dengan 4 hasilnya 8 ditambah 3 kali 1 3 per 3 kali 4 12 kurung tutup sama dengan 7 ditambah kurung buka 8 tambah 3 11 per 12 kurung tutup. Ya, jelas? Nah, kemudian karena ini merupakan penggabungan dari bilangan asli dan bilangan pecahan, dan
bilangan pecahan ini sudah finish, sudah selesai, maka tinggal ditambahkan saja. 7 ditambah 11 per 12, maka hasil akhirnya 7, tulis saja angka 7, 11 per 12, selesai. Oke. Nah Pak, bagaimana dengan cara yang lain? Kembali ke cara pertama, manual, ya. Cara yang kedua, pakai pulpen hitam. 4 2/3 ditambah 3 1/4. Nah, ini Bapak akan menggunakan cara pertama tadi di awal. Caranya yaitu ini bilangan pecahan campuran dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu, ya. Bilangan pecahan campuran dijadikan bilangan pecahan dulu. Caranya tadi 3 dikalikan 4 ditambah 2. 3 kali 4 12 ditambah 2 14 per 3. Kemudian yang ini ditambah 4 kali 3 12 tambah 1 13 per 4. Nah, kalau seperti ini sudah ada gambaran. Berarti ini semuanya pecahan biasa. Lanjut sini ya. Nah, berarti 14 dikali 4 hasilnya 56 ditambah, karena ini tandanya tambah maka D juga tambah. 13 kali 3 hasilnya berapa? 13 kali 3 13 kali 3 berarti 39. Ini 13 kali 3 hasilnya 39 per 3 kali 4 12. Lanjut sini. Berarti 56 ditambah 39 hasilnya 56 ditambah 39 hasilnya berapa? 95 per 12. Nah, selesai. Tapi kita harus menyederhanakan lebih sederhana menjadi 95 dibagi 12. Hasilnya berapa? Yang mendekati 95. Kalau 4, 12 kali 4 berarti baru 48. 12 kali 5 berarti 60. 12 kali 6 72. Padahal yang ini 95. 12 kali 7 berapa? 12 kali 7 mendekati apa enggak? 12 kali 7 12 kali 7 84. Bapak catat di sini 84. Kan mendekati sampai 95. Bok ada yang mendekati lagi. Coba 12 kali 8 hasilnya 96. Ini jangan sampai melebihi angka 95. Kalau kurang boleh, tapi kalau melebihi nggak bisa, nggak boleh ya. Berarti yang paling mendekati adalah angka 84. Tadi hasilnya berapa? 12 kali berapa menjadi angka 84? Kali itu 7. Berarti hasilnya adalah 95 dibagi 12 yaitu
Lebihnya berapa? Nah, ini kan jelas nanti per 12 karena penyebutnya adalah angka 12. Nah, hasilnya berarti 12 kali 7 itu 84. Berarti 95 dikurangi 84 hasilnya 11. Dengan demikian hasil akhirnya adalah 7 11 per 12. Coba bandingkan dengan yang cara pertama. Hasilnya sama enggak? Ini hasilnya 7 11 per 12. Ini juga sama. 7 11 per 12. Wah, berarti hasilnya sama. Hanya saja caranya yang berbeda. Oke, intinya adalah cara boleh berbeda, tapi yang jelas hasilnya sama. Pak, bagaimana ataupun pilih yang mana cara yang terbaik? Cara yang terbaik adalah dua-duanya. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Yang penting kalian bisa. Nah, jadi cara pertama juga bisa, cara yang kedua juga bisa. Seperti itu ya. Itu anak-anak contoh operasi hitung bilangan pecahan. Operasi penjumlahan bilangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, sebelum ditutup, Bapak kasih kesimpulan terakhir. Ada yang bertanya, sebenarnya pecahan konsepnya seperti apa sih, Pak? Pecahan. Nah, konsep dari pecahan ini pada dasarnya adalah pembagian ketika per tadi 1/2 ini artinya angka 1 dibagi dengan angka 2. 5/7 konsepnya artinya adalah angka 5 dibagi dengan angka 7. 3/4 artinya umpamanya ada jeruk 3 ataupun telur 3 ya Bapak, misalkan ada telur 3 dibagi dengan orang 4. Ini anggap saja ini orang ini. Nah, itu konsepnya. 3/4 artinya angka 3 dibagi angka 4. Seandainya angka 3 ini diibaratkan sebagai telur, telurnya ada 3, 4-nya ini orang, berarti telur 3 dibagi orang 4. Itu konsep dari pecahan. Ya, konsep dari pecahan adalah seperti itu. Umpamanya lagi 3/5. Ini artinya adalah angka 3 dibagi angka 5. Oke anak-anak, paham ya? Konsep ataupun kesimpulan akhir dari bilangan pecahan adalah pembagian. 1/3 artinya angka 1 dibagi angka 3. Jelas? Oke, untuk sementara Bapak sampai di sini dulu menyampaikan tentang penjumlahan bilangan pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Dan jangan lupa anak-anak, ketika setelah nonton pembelajaran ini, kalian subscribe dan like dan komen di bawahnya ya, agar video Bapak ini bermanfaat dan terus berkembang untuk pembelajaran anak-anak ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.